Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Aduh, ceritanya malam ini tuh anginnya tuh sembripit kenceng asli. Kenceng, dingin kayak mau hujan. Jadi setiap malam tuh masih di edisi hujan ya. Di edisi hujan. Del? Ngopo kowe? Ngopo? Radem kowe? Masya Allah. Lab-labnya tuh teman-teman. Mantap ya. Pertanyaan teman-teman tuh sangat-sangat apa ya? Banyak. Alhasil aku jadi bingung mau jawabnya gimana, yang mana didulukan. Yang jelas yang rata-rata memang didominasi dengan kebingungan, insya Allah tak jawab teman-teman. Jadi seperti ini, namanya settingan ya, kita bahas settingan dulu nih, settingan burung. Nah, settingan dan rawatan itu harus disesuaikan teman-teman. Harus disesuaikan dalam artian satu, rawatan pekerja. Kita bahas rawatan pekerja itu diharuskan dan diwajibkan, memang kesehariannya itu kenyang ya. Dengeran nggak teman-teman suaraku? Karena ini anginnya agak kencang kayak di pinggir laut ya, di pinggir pantai. Jadi harian itu memang wajib kenyang, pagi sore ataupun pagi siang sore itu tidak jadi masalah. Biasanya kalau memang terlalu banyak itu ketika burung mengkonsumsi extra fooding jangkrik terlalu banyak, biasanya dia menjatuhkan bulu ya. Menjatuhkan bulu itu tetap aman, artian memang aman-aman saja seperti itu. Jadi menjatuhkan bulu ini menandai bahwa dia itu seperti menandai teritorialnya lah seperti itu, ataupun beradaptasi dengan lingkungan sekelilingnya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua kita bahas apalagi ya, settingan ya. Settingan itu kan harus disesuaikan dengan rawatan pekerja ataupun mandi jemur. Untuk rawatan pekerja sendiri memang didominasi kita wajib memberikan extra fooding sekenyangnya. Jadi kalau kesehariannya jangkriknya full, untuk di hari H cobalah kalian sesekali dicoba ya, sesekali dicoba untuk jangkriknya itu yang biasanya pagi siang sore ataupun pagi sore itu kenyang, dan biasanya rata-rata mengkonsumsi jangkriknya itu di mungkin 7, itu di hari H itu dipangkas teman-teman, dipangkas separuh, dan setelah itu mandikan ya kan. Setelah mandi berikan kenyang. Usahakan timing waktunya jangan lupa teman-teman. Rawatan pekerja itu nggak usah terlalu tergesa-gesa, karena rawatan pekerja itu rawatan yang paling santai dan rawatan yang memang didominasi oleh teman-teman yang memang disibukkan dengan pekerjaan, dan memang untuk pemula juga sangat cocok dan sangat direkomendasikan. Seperti itu. Settingan lapangannya tetap menggunakan ulat Hongkong dan hindari untuk jangkrik. Karena apa? Kalau diberikan jangkrik nanti timbullah kekenyangan. Jadi kalau ngomongin bahasa kekenyangan, jadi kekenyangan jangkrik ini dia cenderungnya sifatnya kan kenyangnya itu lebih lama. Kenapa burung kok jadi suka ngukluk? Yaitu karena kekenyangan ya, kekenyangan. Makanya di hari itu jangan disetel kenyang-kenyang. Bener, kalau untuk rawatan itu wajib kenyang untuk rawatan pekerja itu sendiri. Tapi kalau memang rawatannya itu mandi jemur ya, itu nggak boleh kenyang. Rawatan mandi jemur itu stabil di 3 ataupun 3-4 pagi dan sore ya. Untuk pemberian extra foodingnya sendiri itu yang terbaik untuk rawatan mandi jemur adalah setelah aktivitas siang hari. Maksudnya aktivitas siang hari adalah aktivitas penjemuran, dan untuk pemberian sore hari itu seperti biasa. Jadi setelah dimandikan. Boleh nggak sih mandi tiap pagi sore? Boleh, justru itu sangat direkomendasikan. Karena apa? Yaitu untuk powernya agar tetap dapat, tetap mengisi. Jadi untuk
jedanya juga semakin rapet ya. Nah, kata Om Rio kan jangan dimandikan kalau rawatan mandi jemur. Kata siapa? Coba dicermati sekali lagi teman-teman, namanya rawatan burung itu kalau nggak dicermati memang hasilnya itu bisa kebalik-balik ya, nggak jauh beda untuk teman kita. Sebentar teman-teman, sebentar. Jadi nggak jauh beda dengan teman-teman yang memang gagal paham ataupun ada kendala di lapangan. Pastinya itu satu, kondisi burung memang belum siap dibawa ke lapangan. Yang kedua, settingannya itu hanya otodidak, monoton, jadi hanya menjiplak, benar-benar mengikuti pure sesuai dengan konten video saya. Sebenarnya untuk video saya sendiri itu hanya sebagai acuan ataupun sebagai apa ya patok-patok istilahnya tuh. Oh udah sampai sini, seperti itu. Jadi nggak bisa benar-benar plek jiplek, itu nggak bisa tapi sebagian. Nggak semua burung itu sama kondisinya dan tingkat ketahanan tubuhnya, daya tahan tubuhnya itu berbeda-beda. Ada yang diberikan extra fooding jangkrik secara full terus menerus langsung ambrol bulu, ada. Itu kan cepat. Kalau ambrol bulu itu cepat dalam artian dia itu menandai teritorialnya ataupun mudah beradaptasi dan berasa individual, makanya dia menjatuhkan bulu untuk sebagai tanda teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah apa ya, untuk rawatan mandi jemur. Untuk rawatan mandi jemur sendiri itu untuk hariannya kan udah jelas 33 ataupun 34. Nah, untuk settingan lapangan itu memang wajib kalau dari rumah setelah aktivitas penjemuran itu rawatan mandi jemur itu tetap sama harian 34 ya, terus 34. Beda dengan rawatan pekerja seperti itu. Dan untuk settingan lapangan tidak diharuskan ataupun tidak diwajibkan menggunakan jangkrik seperti itu ya. Nah, kenapa kok rawatan mandi jemur kok pernah dibikinkan konten jangkriknya full sama dengan rawatan pekerja? Itu ada tanda kutip teman-teman. Kalau teman-teman benar-benar simak secara detail ataupun jeli, itu hanya untuk burung-burung yang memang untuk mulai awal gantang ataupun awal tes dibawa ke lapangan. Seperti itu. Tapi kalau udah jalan tetap 34 33 stabilnya. Bahkan di konten saya sebelumnya, rawatan mandi jemur itu wajib kenyang. Ya betul, itu kenyang ya. Cuman mengikuti ataupun menyesuaikan kondisi burung ataupun untuk burung-burung yang memang awal lomba. Tapi untuk kedepannya, untuk lomba yang tujuannya main maraton itu memang ditakar di 34, karena setiap hari pasti kena kroto, setiap hari pasti kena UH. Karena kok bisa seperti itu? Ya bisa karena setiap hari main, makanya jangkriknya diturunkan dan diberikan setelah aktivitas penjemuran. Seperti itu. Nah, kok rawatan mandi jemur jeda rapat biasa perawatan mandi jemur jeda nggak rapat, biasanya itu kekenyangan. Itu seharusnya itu di harian itu udah di 34 ataupun 33, tapi diberikan secara full seperti itu. Nah, kalau jedanya nggak rapet, itu yang pertama jangkriknya kekenyangan. Yang kedua, cobalah untuk rawatan mandi jemur itu di hari H itu nggak usah dijemur juga bisa, mengikuti rawatan pekerja, cuman settingannya tetap menggunakan ulat Hongkong dan kroto teman-teman. Seperti itu enaknya rawatan mandi jemur itu seperti itu. Cuma yaitu tadi wajib continue. Dan untuk rawatan pekerja sendiri kok masih ada ngukluknya satu, pengen nggak ada ngukluknya, jangan dimandikan dulu. Berarti di masa-masa ataupun di saat-saat pembentukan power dan stamina, ataupun stamina dan baru ke power, itu biasanya staminanya kurang penjemurannya, durasinya penjemurannya itu sangat singkat karena kita gatal keburu pengen lomba. Seperti itu, makanya masih ada ngukluknya. Gimana caranya biar bongkar materi biar hilang ngukluknya? Satu, hilangkan mandinya dulu di full rodong, ya kan, dijemur sauna, jemur sauna, kerodong kering, burung kering, posisi
Air minum tetap di kandang dan kerodong dibuka resletingnya saja. Nah, setelah itu diberikan kerutu ataupun diberikan kroto dulu baru di sauna. Nah itu sampai kapan ya? Sampai bongkar materi. Nanti kalau udah ngeriwi isian ya kan nggak gacor, barulah lanjut lagi ke rawatan pekerja. Aman tidak om untuk nyisir bulu? Aman, yang penting patokannya itu tadi, pastikan untuk penjemuran, untuk khususnya rawatan mandi jemur, ketika penjemuran itu dikontrol karpetnya wajib dibersihkan sebelum dijemur. Karena apa? Kalau bersih nanti dijemur kan kelihatan ketombenya itu gogrok, ambrol atau enggak. Kalau memang masih ambrol jangan dilombakan karena memang terindikasi bakalan nyisir bulu teman-teman. Nah untuk rawatan pekerja sendiri bagaimana? Rawatan pekerja itu kalau 3-4 hari itu stabilnya itu di 5 hari insya Allah nggak ada nyisir bulu seperti itu ya. Durasi mandinya udah kontinu, insya Allah nggak ada nyisir bulu teman-teman. Seperti itu saudara-saudara semua ya, mohon maaf belum bisa kebalas satu-satu di WhatsApp grup ataupun di kolom komentar. Yang jelas perlahan-perlahan tak balesin satu-satu menggunakan konten video teman-teman. Jadi seperti itu, dan jangan lupa untuk yang cari bahan, cari gacuan bisa langsung WhatsApp ke saya. Karena gacuan dari saya insya Allah kalau kepercayaannya bagus ya insya Allah tak kasih yang terbaik teman-teman. Sesuaikan budget dan kondisi, jangan memaksakan membeli burung mahal seperti itu, karena kalau nggak jalan tuh gelonya nggak ampun seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jelas ya, cukup jelas konten saya malam ini. Aku tak istirahat dulu karena ini sudah larut malam, sinyal juga kurang bagus kan, malam juga aku upload juga wah nyampe nya ataupun naik videonya itu lama banget seperti itu. Oke sementara gitu dulu, selamat malam, selamat beristirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.